Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rumah Unggas Farm. Kali ini kita kembali lagi nih teman-teman ya di kandang boiler tempat Mas Bian ya, yang kemarin kita pernah review beberapa hari yang lalu. Nah, jadi untuk hari ini tepat di usia 18 hari ya. Waktu review pertama awal kemarin kan DOC masih sekitar usia 2 hari dan bobotnya masih sekitar 40 sampai 45 gram per ekornya. Nah, jadi nanti kita akan lihat nih perkembangan ayamnya selama 18 hari ini udah mencapai bobot berapa ya rata-rata. Nanti kita sama-sama lihat, kita sama-sama timbang. Jadi nanti kita akan ngambil sampel 10 ekor untuk kita timbang. Jadi nanti 10 ekor itu ketemunya berapa kilo. Nah, baru nanti bisa kita lihat berarti per ekornya ketemunya berapa. Oke, teman-teman, langsung saja kita ambil sampelnya, kita timbang untuk mengetahui bobot rata-rata per ekornya. Oke, langsung saja kita ambil sampelnya. Nah, coba kita ambil 10 ekor untuk kita timbang. Ini teman-teman ya, sang pemilik kandang ayam Mas Bian. Ini masih muda, berjiwa bisnis ya. Jadi usianya masih sekitar di bawah 30 tahun. Cuma untuk manajemen pembisnisnya luar biasa ini. Ini bisa buat motivasi kawan-kawan semua. Jadi sekarang justru harus anak-anak muda yang berpikir maju, gimana caranya bisa sukses, nggak harus menunggu tua. Nah, oke, mantap. Berapa Mas Pian? Kita lihat. Oh, naik Mas. 8275. Ini untuk 10 ekor ayam kita timbang bobot 8 kilo 2 on lah ya. Ya 83 lah. 83 berarti ketemu rata-rata per ekornya kitaran 8 on. Itu udah. Ini untuk menimbangan 4 laki-laki 6 perempuan. Jadi kalau pingin ketemu berat rata-rata itu nyempelnya seperti itu Mas. Nggak bisa kalau umpamanya laki-laki semua itu berarti nggak ketemu berat rata-rata ya. Karena beda ya untuk timbangan nih. Yang perempuan itu perkembangannya bagusnya laki-laki untuk bobotnya sendiri. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, tadi sedikit ilmu juga buat kita. Jadi kalau perkembangan ayam boiler sendiri ya nggak beda jauh sih sebenarnya sama ayam-ayam kampung ya. Kalau ayam kampung juga kan yang biasanya dominan lebih, pertumbuhannya lebih cepat itu pasti yang jantan ya. Jadi kalau untuk perempuan itu emang rata-rata kalau di ayam apapun perkembangannya agak sedikit lambat ketimbang yang jantan. Jadi untuk pengambilan sampel emang seperti itu tadi yang dilakukan Mas Bian. Jadi kita lebih dibanyakin untuk pengambilan sampel dari ceweknya, perbandingannya. Jadi kalau untuk 10 ekor tadi 4 laki-laki, yang 6 yang ceweknya. Baru nanti kita bisa kalkulasikan berat rata-rata per ekor. Nah, tadi untuk berat sudah ketemu rata-rata 8 on. Berarti kalau untuk pembesaran di ayam broiler ini sudah memenuhi standar ya. Karena standar di pembesaran broiler ini untuk usia 18 hari itu standarnya 7,8 on. Nah, ini tadi kita timbang udah 8 on lebih ya. Untuk 10 ekor tadi kita timbang 8 kilo 2 on 75 gram. Nah, jadi kan ini udah di atas standar sebenarnya. Ini sudah lumayan bagus. Terus kalau untuk pakan ini selama 18 hari ini sudah menghabiskan sekitar 2 ton 85 ya 2 ton 8 kintal. Nah, berarti untuk ketemunya populasi 3000 ekor ini per ekornya sekitaran 95 on ya, 90-95 on. Untuk bobot 8 on itu juga kalau perbandingan dari pakan sampai berat ayam itu juga sudah ya hampir setara ya. Jadi nggak terlalu beda jauh. Yang bikin kita rugi kan kadang-kadang pakan kita sudah habis 1 kilo, bobot ayam masih 5 on. Nah, itu yang
perlu kita kaji lagi. Kalau ini ya alhamdulillah sudah termasuk sukses untuk pembesaran ayam boilernya. Nah ini juga kita sudah buka sekatannya, karena kemarin kan waktu kita brooding itu hanya menggunakan ruangan sekitar 5 kali 8 meter tuh di ujung sana kemarin. Nah ini sekarang kita udah sudah kita buka semua. Nah ini populasi 3.000 ekor, ruangan kandang panjang lebar 8 meter kali panjangnya 30 meter tuh sampai ujung sana. Nah terus ada penggunaan blower juga tuh di sana di ujung itu ada 2 blower kanan kiri. Jadi ini tujuannya untuk membantu sirkulasi udara biar enggak terlalu ngap, dan juga untuk mengeluarkan amoniak ya. Jadi amoniaknya tidak timbul tidak menguap di ruangan, karena kita juga kandangnya menggunakan kandang close bukan kandang open ya. Jadi kalau kandang close emang wajib harus ada blowernya, kalau tidak amoniak bisa ngumpul di dalam ruangan, akhirnya ayam banyak yang sakit. Nah itu untuk peternak juga kan bisa rugi. Nah ini guys, Mas Pian wajahnya dari dekat, ini pengusaha sukses ini. Amin. Ini Mas, saya mau tanya ini Mas, sebenarnya kalau untuk kemarin kan masa brooding ayam sekitar 14 hari ya, itu udah lepas masa brooding ya. Ini saya lihat kan sekarang udah nggak pakai pemanas nih Mas. Nah untuk penggunaan pemanas itu di usia ayam berapa ini Mas? Jadi untuk penggunaan pemanas itu di usia 1 hari sampai 14 hari. Antara 1 hari sampai 14 hari itu bisa dibilang masa kritis pembesaran ayam boiler. Kenapa dibilang masa kritis? Karena kalau di usia 1 sampai 14 hari bobotnya ketinggalan dari standar, itu ya 70% lah kita kurang maksimal. Nah untuk pelepasan pemanas ini berarti di usia 14 hari itu udah nggak pakai pemanas Mas ya? Ya benar. Untuk periode ini saya 14 hari sudah tidak menggunakan. Tapi untuk periode sebelumnya saya sampai usia 18 hari karena cuaca ekstrim, hujan terus waktu periode yang sebelum ini. Jadi saya sampai umur 18 hari masih menggunakan pemanas. Nah terus ini Mas, kalau pengalaman sampean kan untuk ternak di boiler ini, biasanya kalau untuk pakan dari usia 0 sampai panen itu kalau untuk populasi 3.000 ekor habis berapa sak Mas? Maksimal. Kalau untuk 3.000 ekor saya belum pernah sih. Karena baru ini, yang sebelumnya itu 4.000 ekor. Kalau 4.000 ekor yang periode kemarin itu sekitar habis 10 ton 50 kilo. Itu untuk bobot rata-rata ayam berapa kilo? Rata-rata ketemu 1,8, FCR-nya 1,4, IP-nya 409. Nah, terus nih Mas, yang perlu dipahami buat teman-teman nih kalau pengen belajar ke pembesaran ayam boiler nih Mas. Sebenarnya hal yang mendasar yang harus dipahami peternak itu dari masa brooding sampai panen. Itu kan biasanya kan ya ada perawatan-perawatan yang contohnya dari DUC harus cara perawatannya gimana untuk terus ayam biar bisa cepat besar itu seperti apa. Itu kalau menurut pengalaman sampean untuk berbagi tip kepada teman-teman itu gimana Mas? Kalau untuk pengalaman saya yang selama ini ya Mas, ya tadi saya udah bilang masa kritis pembesaran ayam broiler itu di usia 1 sampai 14 hari. Bisa dibilang di usia 1 sampai 14 hari saya malam tidak pernah tidur, karena 1 jam atau 2 jam saya harus ngelilingin ayam, bangunin ayam supaya ayam-ayam makan. Karena kalau ayam makan pada malam hari itu lebih bagus, karena situasi dingin. Situasi dingin makan bisa jadi daging. Kecuali kalau panas yang hari itu dia makan banyak tapi nggak jadi daging gitu Mas. Karena banyak pembakaran lemak ya, karena panas sih. Nah kalau untuk settingan blower nih Mas, kemarin kan saya waktu datang ke sini waktu masih masa brooding, itu kan blower kadang mati, kadang hidup, terus nggak lama lagi mati, hidup lagi. Nah sekarang saya lihat
Ini kayaknya non-stop ini Mas. Itu settingannya seperti apa Mas? Jadi untuk masalah settingan blower itu Mas, kalau umur 1 sampai 8 kalau di sini ya Mas. Karena kalau untuk settingan blower di kandang sini sama kandang orang lain tetap beda, karena kita harus lihat kondisi cuaca, ada alat pengukur suhunya juga di sana. Jadi kalau untuk settingan blower umur 1 sampai umur 1 lah, di usia baru masuk, kalau di sini hidup 25 detik, mati 8 menit. Itu hari pertama Mas. Jadi semakin hari semakin kesini tuh beda-beda, tergantung kita lihat cuaca, lihat kenyamanan ayam. Kalau untuk usia ini 18 hari ya Mas, untuk 18 hari udah mulai non-stop satu blower non-stop. Untuk kalau itu kan baru 1, kalau hidup dua-duanya itu sekitar umur 20-an lah, itu udah non-stop hidup 2. 2 blower udah hidup semua ya? Udah hidup semua 2 blower. Jadi untuk penggunaan blower ini standarnya di suhu ruangan berapa derajat Mas? Kalau Untuk settingan harus apa, suhu sekian derajat tuh harus blower harus mati, atau suhu derajat sekian derajat Celcius blower harus hidup, itu ada nggak sih Mas settingan-settingan seperti itu Mas sebenarnya? kalau selama ini saya enggak Mas, saya banyak melihat ayamnya aja. Ayamnya gimana, umpamanya kalau ngumpul ke pinggir semua nih kayak gini, ini berarti kedinginan ini sebentar lagi saya matiin, saya timer lagi. Kalau ayam ngumpul berdiri semua berarti itu kepanasan. Berarti harus ada penanganan khusus kan ya. Nah, kalau ayam bisa nyebar, maksudnya nyebar nggak ngumpul, nggak, itu berarti kan ini normal ya. Biasanya untuk sekatan ini Mas, ini kan dekat inlet nih, ini kan dingin. Kalau yang sebelah sana kan nyebar tuh, nggak seperti ini, nggak seperti yang sebelah sini. Ya kalau ini kan dekat ya, kalau rumahnya itu ventilasi lah, jadi ada sedikit udara yang masuk, angin yang masuk, jadi ayam agak sedikit kedinginan, makanya pada ngumpul. Cuma kalau yang di sana emang yang di ruangan tertutup, ayam udah nyebar, jadi aktif normal ya. Itu untuk sebenarnya sama sih untuk analisa ayam seperti itu ya. Jadi kalau ayam itu emang kepanasan, biasanya dia minggir. Nah, dia minggir karena mencari tempat yang aman. Terus kalau ayam kedinginan itu biasanya dia ngumpul jadi satu untuk mencari kehangatan. Nah, tapi kalau untuk ayam ini nyebar, dia maksudnya nggak saling berdesakan, nggak misah-misah, itu tandanya ayam tuh untuk suhu pas ya, pas buat yang dirasakan ayam. Nah, kalau untuk pemberian pakan ini sebenarnya tergantung dari pertumbuhan ayam ya, karena semakin besar ayam itu semakin banyak habisnya. Nah, ya kuncinya kalau untuk pakan diusahakan setiap wadah-wadah pakan ini nggak boleh ada yang kosong ya, jadi harus selalu terisi. Soalnya kalau ada beberapa yang kosong, takutnya nanti ada ayam yang tidak bisa makan ya, karena dia tidak kebagian tempat makan, akhirnya dia memperhambat pertumbuhan. Karena kalau identiknya kalau ayam broiler ini kan tidur, minum, makan, tidur, minum, makan. Ya. Ya karena apa ya? Karena ayam broiler ini juga kan emang genetik pedaging. Jadi yang dikejar itu emang dagingnya. Jadi kalau ayamnya nanti enggak makan, ayamnya kurang makan, ya tetap pertumbuhannya jadi terhambat. Pertumbuhan terhambat, bobotnya kurang. Ya tidak menutup kemungkinan nanti kita yang ada malah rugi ya, bukannya untung. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri untuk populasi 3.000 ekor ini ya agak lumayan sih sebenarnya. Cuma kalau untuk realnya saya tidak tahu ya, tidak paham. Yang jelas ini kayaknya omsetnya masih sekitaran di atas puluhan juta ini mungkin ya. Ya, senyum-senyum tuh yang punya. Dibilang omsetnya puluhan juta, senyum-senyum ya, mudah-mudahan lah ya. Karena kan buat apa sih kita ternak kalau yang kita cari itu rugi, kan nggak mungkin. Karena kalau kita ternak pasti yang kita cari tetap untungnya. Nggak mungkin teman-teman ternak kok rugi masih dilanjutin, itu tetap nggak mungkin kan. Jadi ya itulah ya, yang jelas buat motivasi teman-teman semua,
Jadi sekarang kita harus bisa benar-benar berpikir untuk mengembangkan usaha kita. Jangan sampai kita masih usia muda terus nggak punya usaha, mau ngasih makan anak istri gimana caranya kan. Lebih baik ya kayak gini, sekecil apapun usaha kita, kalau itu usaha kita sendiri ya mudah-mudahan itu akan lebih enak buat kita. Beda kalau kita kerja sama orang kan, kita perlu disiplin, kita terlambat sedikit dimarahin bos, kita kerja nggak bener sedikit dimarahin orang, meskipun gajinya gede kan kurang nyaman. Cuma kalau kita punya usaha sendiri ya mungkin akan lebih nyaman, kita nggak ada yang ngatur, usaha udah terserah kita sendiri, mau bangun jam berapa, mau istirahat jam berapa, mau aktivitas jam berapa, yang penting ya ini hasilnya punya kita. Yang penting kita punya usaha bisa jalan, nggak ada yang marah ya. Jadi itu motivasi buat teman-teman, kalau bisa ayo kita bareng-bareng kita menciptakan sebuah usaha ya. Jangan ya sekali lah kalau kita jadi karyawan ya sekali-kali lah kita pengen jadi bos, gimana sih ngerasain jadi bos kan, seperti itu. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah selagi kita benar untuk melangkahnya ya. Tapi jangan kalau orang Jawa itu kalau berani jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani. Itu konsekuensi orang mau buka usaha ya. Jadi kalau kita mau buka usaha, apapun itu usahanya, mau ternak ayam, mau ternak kambing, apa segala macam, yang penting kita yakin, kita pelajarin siklusnya, kita pelajarin treatment itu seperti apa ya, kita berangkat. Mudah-mudahan kalau kita tujuannya bagus, kita jalannya benar, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil. Ini Mas Pian sendiri ini kan usianya masih muda, baru nikah kemarin, belum punya anak ya. Ini juga udah punya usaha kan, luar biasa ini. Dan Mas Pian juga ini sudah sekitar 4 periode untuk ternak ayam broiler ini. Jadi kan otomatis nih pasti ada keuntungan di sini kan, nggak mungkin kalau nggak ada untung, tetap tutup beliau kalau nggak ada untung, males mau ternak lagi ya Mas ya. Pada intinya jangan jadi muda yang miskin akal Mas. Nah yang itu nekat, wani. Nah itu motivasi tuh kan, mantap. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dapat jadikan motivasi buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, yang selalu mengikuti channel ini, diberikan kemudahan, diberikan rezeki, dan diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sukses terus untuk peternak Indonesia.